Pemirsa, Gubernur Bali Wayan Koster menerima suntikan pertama vaksin COVID-19 di Provinsi Bali. Vaksinasi ini dilakukan di Rumah Sakit Bali Mandara RSBM Sanurkauh, Kota Denpasar. Gubernur Bali Wayan Koster menerima suntikan pertama vaksin COVID-19 di Provinsi Bali di Rumah Sakit Bali Mandara RSBM Sanurkauh, Kota Denpasar. Penyuntikan vaksin di bagian lengan kiri orang nomor 1 di pemerintahan Provinsi Bali ini dilakukan oleh Dr. Putu Gede Surya Wibawa M. Biomed SPPD yang merupakan salah satu dokter penyakit dalam di RSBM. Dan penyuntikan perdana terhadap Gubernur Koster dengan vaksin COVID-19 yang dikirim oleh Bio Farma Bandung itu menandai program vaksinasi di Provinsi Bali resmi diberlakukan. Setelah sebelumnya pada Presiden RI Joko Widodo menjadi orang pertama di Indonesia yang menerima suntikan vaksin COVID-19 buatan perusahaan asal Cina Sinovac di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta. Gubernur Bali Wayan Koster mengatakan Presiden RI Joko Widodo sudah memberikan contoh langsung dan teladan kepada masyarakat Indonesia, termasuk kita di Provinsi Bali. Sehingga yakin vaksin ini sudah bisa diterapkan bersama dalam rangka mempercepat penanganan COVID-19. Untuk itu menyambut baik kegiatan vaksin ini yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Bali dan mengucapkan terima kasih ke pemerintah pusat yang sudah memberikan perhatian serius untuk Pulau Bali dalam rangka memberikan vaksin COVID-19. Saya menyambut baik rencana kerja dari Dinas Kesehatan dalam rangka melakukan vaksinasi ini karena memang menjadi kebijakan dan arahan Bapak Presiden. Bapak Presiden sudah menggariskan kepada kita semua untuk mengikuti vaksinasi yang tujuannya untuk menumbuhkan kekebalan dalam tubuh, memperkecil risiko penularan. Dan Bali belakangan ini juga mulai meningkat lagi setelah wisatawan di akhir tahun Desember yang lalu sekaligus menyambut tahun baru yang datang ke Bali itu 400.000 lebih, dan saya sudah memperkirakan pasti begitu pulang nanti akan banyak kasus positif. Selanjutnya, Gubernur mengikuti tahapan vaksinasi dengan kegiatan registrasi, screening kesehatan, penyuntikan vaksin COVID-19, dan terakhir memasuki ruang observasi selama 30 menit. Selain itu, Gubernur Bali juga diikuti oleh 15 pejabat lainnya, seperti Kapolda Bali, Irjen Polisi Putu Jayandanu Putra, Kasdam 9 Udayana Brigjen TNI Chandra Wijaya, Kejati Bali R. Bagio Rohan, Kepala BPK RI Wilayah Bali Sri Haryono, DPD RI Perwakilan Bali Bambang Suseno, Kepala BPOM Bali Nigean Suarningsih, Sekda Bali Deomade Indra, Kepala BPBD Bali Imade Rentin, Kakesdam 9 Udayana Imade Mardika, Kepala BPKP Bali Muhammad Masyikur, Ketua PHDI Bali I Gusti Ngurah Sudiana, Deputi BPJS Beno Herman, Direktur RSUP Sanglah Dr. Iwan Sudana Mkes, dan DPW PPNI Bali I Gusti Ngurah Ketut Sukadarma. Kami semua yang memenuhi syarat itu telah mengikuti vaksinasi tadi, dan saya sendiri terus terang dari kemarin malam memang agak ngeri sedap, agak tegang, tapi ternyata tadi dengan diiringi doa semua niat baik untuk menjalankan kebijakan ini kepada masyarakat semua, yakinkan masyarakat bahwa kebijakan vaksinasi ini memang adalah pilihan terbaik dalam rangka menjaga imunitas tubuh kita. Di samping itu, Gubernur Bali berdoa agar kegiatan vaksin ini berjalan lancar sesuai dengan prosedur yang berlaku.
Mantan anggota DPR RI 3 periode dari fraksi PDI Perjuangan ini juga menegaskan Bali menjadi prioritas dalam penanganan COVID-19 karena Bali menjadi destinasi pariwisata dunia. Untuk itu, pemerintah pusat sudah menyiapkan porsi yang cukup banyak vaksinnya untuk Bali dengan harapan besar pandemi COVID-19 ini berakhir. Agar dalam konteks vaksinasi ini, Bali diberikan prioritas karena Bali merupakan destinasi pariwisata dunia yang harus cepat dipulihkan agar pariwisata ini betul-betul mendapatkan titik awal untuk memulai pemulihan. Ditambahkan semua pariwisata Bali dan ekonomi Bali sangat terpukul akibat pandemi ini, sehingga berdoa agar pandemi ini berakhir. Kegiatan vaksin berjalan lancar, masyarakat kita sehat dan kembali melakukan upaya-upaya percepatan peningkatan ekonomi di Provinsi Bali. Jadi kita berharap pandemi COVID-19 ini bisa segera berlalu, bisa kita lewati dengan baik, pulih kesehatan masyarakat, dengan tetap melaksanakan protokol kesehatan sehingga pariwisata kita di Bali juga bisa cepat pulih, perekonomian Bali juga cepat pulih, sehingga dengan demikian kita akan bisa kembali melakukan upaya kebijakan percepatan pemulihan perekonomian di Provinsi Bali. Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bali Dr. Ketut Suarjaya melaporkan bahwa tujuan dari vaksinasi COVID-19 ini untuk membantu kekebalan kelompok, menurunkan kesakitan dan kematian akibat COVID-19, melindungi dan memperkuat sistem kesehatan, dan menjaga produktivitas dan meminimalkan dampak sosial serta ekonomi. Pertama, tujuan vaksinasi COVID-19 ini yang pertama adalah untuk membentuk kekebalan diri dan kelompok. Yang kedua, untuk menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat COVID-19. Yang ketiga, untuk melindungi dan memperkuat sistem kesehatan. Dan yang keempat, untuk menjaga produktivitas dan meminimalkan dampak dari sosial dan ekonomi akibat COVID-19. Dalam vaksinasi ini akan menyasar pemberian vaksin yang jumlahnya mencapai 2.999.400, di mana secara rinci akan diberikan kepada tenaga kesehatan dan tenaga penunjang Vaskes, termasuk tenaga tracing sebanyak 30.320. Kemudian diberikan kepada pelayan publik seperti TNI, Polri, Satpol PP, guru, sejumlah 269.389. Dilanjutkan diberikan kepada masyarakat rentan geospasial, sosial ekonomi sebanyak 1.290.243 dan diberikan kepada masyarakat dan pelaku ekonomi sebanyak 854.756. Serta tidak ketinggalan pemberian vaksin ini juga menyasar masyarakat rentan yang jumlahnya mencapai 560.782. Untuk sasaran awal, pemberian vaksin ini akan dilakukan kepada orang yang berusia 18 hingga 59 tahun dan berikutnya disusul oleh usia 60 tahun. Dengan sasaran yang pertama adalah tenaga kesehatan dan tenaga penunjang fasilitas kesehatan termasuk tenaga tracing yang berjumlah 30.320. Yang kedua adalah pelayan publik, yaitu TNI, Polri, Satpol PP, guru, aparat hukum, dan lain-lainnya yang berjumlah 263.389 orang. Yang ketiga adalah masyarakat rentan secara geospasial, sosial ekonomi sejumlah 1.290.243. Dr. Ketut Suarjaya menegaskan pasca telah diberlakukannya kegiatan vaksinasi di Provinsi Bali, bahwa para tenaga kesehatan yang ada di Kabupaten Badung, Gianyar, dan Kota Denpasar yang terlebih dahulu akan mendapatkan vaksin COVID-19. Untuk di Kabupaten Badung mencapai 5.533 tenaga kesehatan yang siap menjalani vaksin. Dilanjutkan tenaga kesehatan di Kabupaten Gianyar mencapai 4.231, di Kota Denpasar sebanyak 12.032 tenaga kesehatan yang siap menjalani vaksin. Selanjutnya, setelah vaksinasi kick-off ini akan diikuti oleh vaksinasi oleh para tenaga kesehatan yang saat ini dilakukan di 3 kabupaten di Bali, yaitu di Kota Denpasar sejumlah 12.032 orang,
Di Kabupaten Badung sejumlah 5.533 orang dan di Kabupaten Gianyar sejumlah 4.231 orang. Vaksinasi ini akan diberikan sebanyak 2 kali dengan vaksin yang sama dengan interval 14 hari. Menyusul nanti 6 kabupaten lain akan dimulai pada bulan Februari dan seterusnya sampai selesai.